Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang simulasi dan debugging program assembly APR. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok 4 ini mulai dari sana. Perkenalkan, nama saya Yogi Muhammad Diansyah dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Tina Nasmi Nurjana dari absen 8. Saya Denita Prasyawati dari absen 4. Saya Salmi Nurjana absen 12. Saya Rahma dari Nadia dari absen 16. Saya Muhammad Iman Hikmah dari absen 12. Kita langsung ke presentasi kita hari ini. Kita mulai dari tujuan. Tujuannya yaitu mahasiswa melakukan simulasi dan debugging program assembly yang menggunakan instruksi transfer data, aritmatika, logika, dan referensi pada microcontroller APR Atmega 328. Kemudian kita ke pengertian. Debugging program assembly APR melibatkan beberapa teknik untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan pada microcontroller APR. Menggunakan Microchip Studio, Anda dapat memantau eksekusi program dengan fitur seperti step through, breakpoint, dan watch window. Nah, di simulator ini memungkinkan Anda untuk menguji coba kode tanpa perangkat keras, sementara alat seperti APR driver atau GTA JPJ digunakan untuk debugging langsung di perangkat nyata. Pendekatan sederhana seperti penggunaan lab atau UART juga membantu menunjukkan status program, memantau registrasi dan start penting untuk mencegah crash, sementara breakpoint dan watchdog timer memastikan program berjalan sesuai rencana. Selanjutnya ada prinsip kerja. Debugging program assembly APR berfokus pada identifikasi dan perbaikan bug di program berbasis assembly pada microcontroller APR yang menggunakan arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer, di mana setiap instruksi dieksekusi dalam satu siklus mesin, sehingga proses debugging di assembly memerlukan perhatian terhadap detail. Baik, di sini saya menjelaskan tentang spesifikasi mikrokontroller. Mikrokontroller berbasis ARM APR bit menggabungkan memori device ISP dalam dua bit dengan kemampuan baca sambil tulis. EPROM 1 KB, SRAM 2 KB, 24 jalur I/O berserta guna. 32 register kerja. Tiga waktu atau penghitung fleksibel dengan mode pembanding interrupt internal dan eksternal pusat yang dapat diprogram secara serial. Analog serial 2 kawat berorientasi baik non serial SPI konverter AD10 bit 6 saluran 8 saluran panet IDFP dan IFN atau pengatur waktu pengawas yang dapat diprogram dengan akselerator eksternal dan 5 mode hemat daya yang dapat dipilih perangkat lunak. Perangkat beroperasi antara 1,8 dan 5,5 volt. Perangkat mencapai output mendekati 1 lbs atau megawatt. Kemudian di sini kami akan menjelaskan pengaplikasian APR Atmega 328. Yang pertama ada untuk proyek Arduino dan proyek IoT. Yang kedua untuk komputer GPU, kebetulan atau kendaraan. Yang ketiga ada untuk monitoring kesehatan, pengaman pada sistem pertanian. Lalu ada untuk pengawasan water PJ, servo dan sensor, sehingga berguna dalam aplikasi otomasi maupun pembuatan. Untuk mengaplikasikan yang selanjutnya yaitu dapat diintegrasikan dengan mobil switch definition atau digunakan untuk menghasilkan suara sederhana dalam aplikasi sistem pengenalan suara. Selanjutnya yaitu mengontrol sistem pencahayaan otomatis pada mobil. Untuk selanjutnya kelompok kita akan menampilkan simulasi FVR
Oke, untuk simulasi sendiri kami menggunakan aplikasi dari Simulate. Nah, sebelum kita menjalankan simulasi, kita pergi ke programnya terlebih dahulu. Kita memulai dari point up, terus serial begin, terus langsung ke pin model. Pin model ini kita menggunakan pin 13 dari Arduino Nano yang digunakan sebagai output, yaitu sebagai output LED, sebagai pertanda nanti untuk menjalankan program tersebut. Nah, kita memanggil integer rek 1 yaitu sebagai nilai pertama, dan juga integer T8T rek 2 sebagai nilai kedua. Terus untuk integer yang ketiga ada result atau hasil dari penjumlahan dari keduanya. Nah, untuk mencetak nilai awal dari rek 1 dan rek 2 itu kita menggunakan serial print yang akan keluar pada serial monitor, yaitu proses penjumlahan dengan assembly APR. Itu buat yang kata paling atas. Terus untuk bawahnya itu nanti ada nilai pertamanya itu rek 1, jadi dia akan memanggil rek 1 berapa, terus nilai kedua rek 2 itu nanti akan keluar berapa. Selanjutnya itu ada instruksi assembly APR untuk menjumlahkan rek 1 dan rek 2. Di sini kita menggunakan perintah ASM, itu yang maksudnya adalah assembly volatile. Itu yang nanti isinya ada mo, persen 0, persen 1, garis miring N, garis miring P. Itu untuk memindahkan nilai rek 1 ke result. Yang resultnya itu adalah rek 1, lalu selanjutnya F, persen 2, garis miring N, garis miring P. Itu adalah menambahkan nilai rek 2 ke result. Yang resultnya tadi rek 1 ditambahkan dengan rek 2. Selanjutnya itu menggunakan sama dengan R, ataupun R itu result yang merupakan output ke resultnya. Sedangkan R itu rek 1 dan R dari yang kedua rek 2 itu adalah input dari rek 1 dan rek 2. Di sini kita menambahkan untuk mencetak hasil penjumlahan, nanti biar disimulasikan itu memunculkan kalimat seperti hasil penjumlahan rek 1 dan plus rek 2 itu menggunakan serial print itu untuk mencetak hasilnya saat disimulasikan. Lalu untuk kontrol berdasarkan hasil penjumlahan, kita bisa menggunakan kata if, yaitu result jika lampu akan menyala ketika nilai itu di atas 10. Makanya di sini dituliskan digital rate 13 high. Jadi ketika nilainya berada di atas 10 dia akan menyala, sedangkan else ketika nilainya di bawah 10 itu akan mati lampunya. Oke, mungkin untuk penjelasan program cukup seperti itu. Setelah itu kita akan mensimulasikan untuk merangkaiannya. Nah, pada simulasi ini kami menggunakan Arduino Nano yang dihubungkan dengan LED serta resistor untuk baterainya yang dihubungkan pada pin 13. Sebelum itu kita akan compiling dulu programnya. Nah, compiling terus diupload ke Arduino Nano. Nah, itu bisa klik kanan Arduino-nya, terus klik open serial monitor. Pada serial monitor tersebut maka akan keluar hasil dari ketikannya. Pada program tadi untuk nilai pertama ada nilai 2, terus nilai kedua ada 7. Untuk pertambahannya itu ada, jadi totalnya itu 9. Nah, untuk tulisan di bawahnya itu LED mati karena hasil kurang dari 10. Seperti yang pada penjelasan program tadi, kalau di bawah 10 maka LED akan mati. Coba kita ubah, untuk programnya kita ubah menjadi nilainya lebih dari 10. Tadi terus program untuk yang nilai atas kita ganti menjadi 5. Kita compiling dulu, terus
seperti yang tertera di layar ini, nilai pertama 5, nilai kedua adalah 7. Maka hasil penjumlahan 12. Karena hasilnya 12 atau lebih dari 10, maka tulisannya LED menyala karena hasil lebih dari 10. Pada rangkaian juga LED akan nyala, LED-nya seperti tertera di layar, maka LED akan nyala karena dia hasilnya lebih dari 10. Cukup sekian presentasi dari kami. Mari untuk teman-teman. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.